Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang agak teknis nih, tapi menarik kok. Kita bakal ngebahas sebuah brosur soal forklift listrik yang jenis counterbalance EFX 252 sama EFX 302 dari EP Equipment. Mungkin kedengeran spesifik ya, forklift gitu, tapi tunggu dulu. Ada hal-hal soal efisiensi sama fleksibilitas yang kayaknya patut kita lihat bareng. Oh ya, counterbalance itu ya jenis forklift yang paling sering Anda lihat lah, yang ada pemberat di belakangnya itu. Nah, sumber kita kali ini brosur resminya EP Equipment. Tujuan kita, ya kita coba gali aja apa sih yang bikin model ini beda atau unggul. Terutama buat Anda yang mungkin lagi cari-cari solusi buat angkat-angkat barang di gudang atau di mana gitu. Yuk kita bedah bareng. Oke, pertama nih, yang langsung bikin saya penasaran itu teknologi motornya. Di brosur ini disebut pakai PMSM, Permanent Magnet Synchronous Motor. Katanya sih ini bikin penggunaan baterainya jadi lebih irit. Bener gitu? Seberapa irit emangnya? Ya, betul. Jadi teknologi PMSM ini fokusnya memang ke efisiensi energi. Beda sama motor induksi biasa kan butuh energi buat bikin medan magnet di rotornya ya. Nah, kalau PMSM ini pakai magnet permanen, jadi ya nggak ada energi kebuang di situ. Brosurnya sih bilang penghematan energinya bisa sampai 10%. Artinya apa? Ya artinya jam operasional forkliftnya bisa lebih panjang dong sekali ngecas. Ini penting banget buat hitung-hitungan biaya operasional harian. 10% ya, lumayan juga ya kalau buat kerja seharian penuh. Nah, ngomongin sumber energi, baterainya juga disebut unik nih. Pakainya Li-ion 80 volt 150 Ah. Tapi yang menarik, katanya bisa dilepas pasang dari samping. Apa tuh bedanya sama yang baterainya tanam? Nah, ini dia. Ini salah satu fitur kunci yang ditonjolkan banget sama mereka. Baterai Li-ion sendiri kan udah bagus ya, bebas perawatan, terus bisa di-charge kapan aja, nggak usah nunggu kosong, namanya opportunity charging. Tapi dengan sistem lepas pasang ini, wah fleksibilitasnya jadi beda level. Coba bayangin Anda butuh operasi katakanlah 24 jam non-stop. Atau mungkin lokasinya agak pelosok, fasilitas chargingnya terbatas. Oh, jadi tinggal siapin baterai cadangan aja gitu ya? Terus ganti, cepet dong gantinya. Ya, persis. Tinggal tarik dari samping, ganti sama yang udah penuh, mungkin cuma beberapa menit, forklift siap kerja lagi. Ini ngebuka banyak kemungkinan penggunaan baru. Oke. Jadi operasinya bisa lebih lancar ya, nggak keganggu nunggu charging. Sip. Selain efisien dan fleksibel soal baterai, forklift ini juga disebut sebagai all-rounder, alias serba bisa. Disebutin radius putarnya kecil, terus tahan air, bisa dipakai di luar ruangan juga. Emang serba bisa apa sih? Radius putar yang kecil itu sekitar 2,2 meteran lah. Itu penting banget di gudang zaman sekarang. Kan seringnya lorongnya sempit, barangnya padat. Kelincahannya jadi nilai plus. Terus soal tahan air sama bisa operasi outdoor itu juga poin penting. Artinya kan forklift ini nggak cuma buat di dalam gudang yang bersih dan kering aja. Bisa juga diandelin di area bongkar muat yang di luar, ya mungkin pas lagi gerimis atau gimana. Ini jelas bikin cakupan pakainya lebih luas. Iya juga ya. Jadi bisa di mana aja gitu ya kerjanya. Nah, itu kan dari sisi performa sama adaptasi lingkungan. Kalau dari sisi operatornya gimana? Seringkali kan aspek ini agak dikesampingkan. Justru ini, di brosur ini disebutin juga soal zona ergonomis. Maksudnya, ruang buat kaki operatornya lega, terus panel kontrolnya gampang dijangkau, setirnya bisa diatur tinggi rendahnya, pedalnya juga didesain biar nyaman. Ini kelihatannya sepele, tapi penting. Operator yang nyaman, yang nggak cepet capek, kerjanya pasti lebih aman, lebih fokus. Ujung-ujungnya ya lebih produktif. Jadi investasi di ergonomi itu biasanya balik modal kok. Lewat efisiensi sama kurangnya insiden kerja. Betul. Kenyamanan operator pasti ngaruh banget ke hasil kerja. Oke, nah biar kebayang spek teknisnya secara singkat nih. Kapasitas angkutnya 2,5 ton buat yang FX 252 sama 3 ton buat FX 302. Tinggi angkat standarnya 3 meter, tapi ada pilihan lain juga. Cukup fleksibel buat banyak jenis permukaan. Terus ya kayak biasa, pasti ada opsi tambahan lah kalau butuh penyesuaian. Misal jenis ban lain atau attachment kayak side shifter buat geser garpu, lampu tambahan, dan lain-lain. Jadi kalau kita rangkum nih ya, dari obrolan kita soal brosur ini, forklift FX 252 sama FX 302 dari EP ini, kayaknya
coba nawarin paket yang cukup komplit. Ada efisiensi energi dari motor PMSM-nya, terus fleksibilitas tinggi gara-gara baterai Li-ion yang bisa dilepas pasang, kemampuan manuvernya oke, bisa adaptasi di dalam atau luar ruangan, plus mikirin kenyamanan operator juga. Fokusnya ke lincah sama gampang dipakai gitu ya. Iya, kalau melihat fitur-fiturnya, ada satu hal sih yang menurut saya menarik buat kita pikirin lebih jauh. Inovasi kayak motor PMSM yang lebih irit energi, terus sistem baterai modular yang bisa lepas pasang ini, mungkin nggak cuma bagus buat forklift ini aja ya. Bisa jadi ini sinyal tren yang lebih gede di industri. Pergeseran ke arah standar baru soal efisiensi energi, fleksibilitas operasi, dan mungkin juga soal keberlanjutan, sustainability. Gimana menurut Anda? Apakah kita bakal lihat teknologi kayak gini dipakai lebih banyak lagi di alat-alat industri lain ke depannya? Nah, itu mungkin sesuatu yang bisa Anda renungkan.